Tapi kalau misalkan olahraganya itu berlebihan, misalkan si A si B mainnya 3 kali seminggu terus nonstop, bisa jadi dia susah ngaceng. Kenapa? Karena kelelahan ekstrim. Saya tidak. Coba kamu main 90 menit 3 kali sehari, 3 kali seminggu, terus setiap hari ketak-ketuk. Saya jamin mani bapak gue lelah. Jika seorang cowok rutin ejakulasi sekitar 3 hari sekali, bukan 3 kali sehari, tapi 3 hari sekali, itu akan mengurangi faktor resiko dari CA prostat, itu sudah jelas. Makanya Cok Lia ya kalau bisa ya maksimal tiap 3 hari kalau kepepet. Jangan Cok Lia tiap 8 jam mas. Ya yang ada kalau Cok Lia tiap 8 jam manukmu jebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Citot, Tirta pecinta otot. Di diagnosis bola episode keberapa? 6 ya nih. Episode keberapa nih? Lupa aku. 7. Dan kali ini kita akan membahas mengenai hal menjadi favorit pascol, pasukan Cok Lia. Yaitu bukan tentang Cok Lia, karena soal itu onani itu sudah dibahas di Instagram saya. Tapi ini request khusus dari sang CEO tentang kentot, alias tentang seks dan performa pemain atau atlet. Jadi memang betul, ini statement 3 orang ini ya. Ini Ronaldinho. Kentu alias seks membuat saya lebih bahagia. Itu Ronaldinho yang dikenal dengan senyumnya yang tak pernah hilang saat bermain. Baginya kondisi mental yang bahagia adalah kunci untuk mengeluarkan sihir di lapangan. No kentot, no performa tinggi, kata dia. Nah nanti tolong si JM jebret ini, jangan kan sekarang banyak quote-quote palsu. Buktikan ini si jebret, ini yang ngomong Ronaldinho. Kedua, Ronaldo botak, Ronaldo Nazario. Seks membantu konsentrasi. Berbeda dengan banyak atlet yang memilih abstinence atau tidak kentu untuk menjaga energi, Ronaldo the fenomena itu justru melihatnya dari sudut pandang berbeda. Nah malah kontras dengan atlet modern si Cristiano Ronaldo ya. Kalau Cristiano Ronaldo dikenal dengan kedisiplinan yang ekstrim. Wah nggak juga, dia juga kayaknya suka kentot deh kayaknya. Tapi kan sama pasangannya. Tapi kita bahas 3 ini aja. Sebenarnya efek seks terhadap olahraga itu kayak apa sih? Jawabannya sebenarnya saling berkaitan. Atau namanya kalau kita bilang simbiosis mutualism. Jadi rajin olahraga itu membuat libido menjadi stabil. Nah kalau dia rajin kentot atau rajin berhubungan seksual itu akan membuat performa olahraga jadi stabil. Dan itu sebenarnya sudah banyak dibahas di mana-mana. Jurnalnya, papernya terlalu banyak. Mungkin karena otak kita isinya kentot-kentot doang. Jadi penelitiannya banyak sekali. Yang pertama, kalau terlalu sering, nah kategori sering ini beda-beda gitu kan. Tapi kalau dari paper ya digunakan jika seorang cowok rutin ejakulasi sekitar 3 hari sekali, bukan 3 kali sehari, tapi 3 hari sekali, itu akan mengurangi faktor resiko dari CA prostat, itu sudah jelas, tegak, ada papernya. Terus meningkatkan kualitas sperma, itu ada papernya juga. Dan juga membantu mengatur stabilitas hormon, itu juga ada papernya. Jadi endorfinnya naik, hormon kebahagiaan naik, stres level turun. Itu kalau rutin, tapi 3 hari, 4 hari sekali. Ya. Cuman akan menjadi berbeda kalau dilakukan terlalu sering. Kalau dilakukan terlalu sering, yang terjadi adalah 1. Lecet. Manuknya lecet, itu jelas. Kedua, akan capek. Karena energinya ketika kalian hubungan seksual itu kan membuang kalori. Kalorinya terbakar. Iya dong, apalagi kalau gayanya aneh-aneh. Misal gaya helikopter, gak ada yang tahu. Gaya helikopter, gaya salto, kan? Wah, ada salto! Di luar, gak ada yang tahu. Itu akan membuat kalorinya terbuang banyak. Bayangin kamu main 3 kali seminggu, terus tiap hari seks. Otomatis apa yang terjadi? Performanya bisa drop. Nah disinilah dikatakan bahwa jika hubungan seksual itu dilakukan dengan intensitas yang cukup, itu memang betul bisa sangat berkaitan meningkatkan mood atau hormon endorfin, sehingga dia bahagia dan bisa menjadi mood booster ketika bermain, itu betul. Dan ketika dia malah kecapean bermain, itu libidonya menurun, betul. Jadi kalau olahraganya cukup, misalkan olahraganya cukup, dia libidonya bisa stabil. Tapi kalau misalkan olahraganya itu berlebihan, misalkan si A si B mainnya 3 kali seminggu terus nonstop, bisa jadi dia susah ngaceng. Kenapa? Karena kelelahan ekstrim. Asam laktatnya ngumpul, heart rate-nya terlalu tinggi, otomatis dia menjadi cepat
capek. Nah itulah makanya intensitas cukup itu beda-beda. Dan cukupnya orang awam adalah orang seperti kita nih yang hobinya mengomentari doang. Dan atlet itu cukupnya berbeda. Mungkin bagi kita olahraga 200 menit per minggu itu udah lelah. Tapi bagi pesepak bola mereka 90 menit tiap kali main dan belum latihan pagi, latihan sore. Nah itu yang dikritisi. Oleh karena itulah yang sekarang mengkritisi adalah rata-rata pelatih. Kenapa coba? Karena pelatih ini kan mengatakan kalau jadwal timnya padat, yuk jangan kentang-kentu mas. Karena bagi pelatih kalau jadwal timnya padat dan kamu kentang-kentu, itu kamu akan cepat lelah. Lelah. Tahu lelah ya? Capek. Saya tidak. Coba kamu main 90 menit 3 kali sehari, 3 kali seminggu. Terus setiap hari kentang-kentu. Saya jamin mandi babak kedua. Nah, lelah. Yang kedua, gaya hidup malam. Sebenarnya disoroti dari para pelatih ini sebenarnya bukan hanya kentang-kentu atau seks, tapi apa? Gaya hidup malam, nightlife. Mendem, mabuk, ya kan? Mainnya sore, tiap malam mabuk, habis mabuk kentu, gitu terus. Tahu nggak kenapa kok pesepak bola ini selalu didisiplinkan mengenai mabuk dan kentu? Rata-rata gimana? Mungkin teman-teman bisa refleksi. Kok bisa sih kasus-kasus di pesepak bola ini kehidupan malam, party, mabuk, perkentotan? Kenapa hanya membahas itu? Karena mereka rata-rata pesepak bola yang terkenal ini dulu hidupnya susah, hidupnya itu sengsara, ya kan? Susah banget. Kalian baca sukses story-nya pesepak bola susah, dan mereka tuh lahir rata-rata dalam lingkungan yang di Brasil rata-rata lingkungan yang apa? Yang keras, yang kayak Dominic Toretto, ya family, kayak gitu. Keras, gebong, geng, tawuran, gelut. Nah, di dalam daerah lingkungan itu uang kan menjadi hal yang terbatas. Nah, ketika kamu jadi pesepak bola, gajimu 1 miliar tuh nggak ada artinya. Gajinya aja belasan miliar mungkin per minggu. Jadi akhirnya karena belasan miliar per minggu, kaget manajemen keuangannya jadi jelek. Nah karena di zaman mereka di lingkungan yang Bronx itu melihatnya, wow ternyata kalau orang kaya tuh hobinya party, seks, mabuk, mendem, mobil mewah, semuanya party pokoknya. Ya mereka akhirnya melakukan itu ketika banyak duit. Itu. Ada nggak pesepak bola yang dia itu hidupnya biasa-biasa aja? Ada, Kante. Nah, makanya Kante ini menjadi idola warga, alias idola masyarakat. Bahkan ketika dia banyak uang pun dia tetap memakai Mini Cooper bekas. Nah itu contoh. Ada nggak yang gaya hidup malamnya mempengaruhi permainannya? Ada. Siapa? Robinho. Ada Robinho. Saya nggak akan nyebut yang pemain di Indonesia, takut ya. Tapi Robinho itu contoh. Ada lagi nggak yang sekarang malah terjebak di dunia malam mabuk karena stres? Ada, Adriano. Saking saya terinspirasi sama Adriano itu jadi nama anak saya karena tendangannya keras banget. Tapi semoga anak saya tidak mengikuti gaya hidupnya. Ada lagi, Ronaldinho. Ada lagi, banyak. Di NBA pun sama, di NBA. Ada, contohnya mungkin teman-teman yang menjadi inspirasi Hanamichi Sakuragi yang jagonya rebound doang. Nah, nggak tahu semua. Tulis di kolom komentar, siapa yang menjadi pebasket, siapa yang menjadi inspirasi penulisan Hanamichi Sakuragi. Dia tuh hypersex. Ayo. Nah, jangan disebut di sini, ini tebak-tebakan biar teman-teman interaktif. Tulis di kolom komentar, hadiahnya apa? Nggak ada hadiahnya. Nah, itu contohnya. Dan itu banyak contoh lain. Apakah boleh naik live itu? Nah, itulah yang dikritisi para pelatih. Jadi sebenarnya niat para pelatih ini membatasi aktivitas pemain itu bukan hanya soal kentu, tapi soal kehidupan malamnya. Dan dia tidak membatasi seksualnya, tapi setidaknya tidak ekstrim, tidak tiap hari, tidak tiap 6 jam, tidak tiap 8 jam. Karena itu akan bisa berpengaruh ke performa. Kegiatan aktivitas seksual itu bisa menunjang olahraga jika dilakukan secara cukup dan tidak mendekati jam bermain. Misal mainnya jam 7, jam 5 ngentot. Aduh, orang gitu sistemnya. Ya minimal maksimal Hamin 1 loh, karantina, ya kan, latihan-latihan. Yang lain latihan mah saya sebelumnya harus kentu pak, harus kesel mah dengkulnya kopong. Nah itu kalau dari saya, dan jurnal-jurnal itu banyak ada di Instagram saya itu papernya. Memang betul. Dok kalau nggak punya pasangan gimana? Daripada seks bebas, cokli. Ya itu pasukan cokli. Makanya cokli ya kalau bisa ya maksimal tiap 3 hari kalau kepepet. Gitu. Jangan cokli tiap 8 jam mas. Ya yang ada kalau cokli tiap 8 jam manukmu jebol. Itu aja kalau dari saya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ini yang request bukan saya.
Tapi yang request tuh netizen dulu. Lah, saya olahraga kentotnya jadi jos ya karena cukup. Ketika kamu seksnya jadi mantap gara-gara olahraga, itu berarti olahraganya cukup. Tapi kalau kamu olahraga udah berlebihan, itu dijamin pasti libidonya malah menurun karena lelah. PR tadi ya, coba tulis pebasket NBA yang itu wah gaya hidupnya parah banget coy. Aktivitas seksualnya ekstrim sampai pernah fraktur penis. Jadi penisnya pernah patah. Karena dia menjadi inspirasi dari Hanamichi Sakuragi. Clue-nya udah banyak ditulis di kolom komentar. Loh kok bahas basket? Karena itu contoh atlet yang naik level parah buat itu. Itu kayak menurutku belum ada yang separah dia selain Robinho kayak ya. Itu aja dari aku.